Halo semuanya, kali ini gue bakal ngebahas yang namanya CRT atau Candle Range Theory. Nah, Candle Range Theory itu merupakan asumsi reversal pada sebuah harga. Harga sering berbalik arah, yang dimana berbalik arahnya itu selalu di area sini, di area body candle sebelumnya. Paling bagus dipakai di time frame H4 untuk melakukan entry. Dan dilakukan yang namanya time frame alignment atau kita turun time frame gitu, melihat bagaimana pergerakan time frame di lower time frame-nya. Konteks dari CRT adalah seperti ini. Market melakukan trend bullish. Market melakukan trend bullish. Lalu ada pembalikan harga. Disebut imbalance. Imbalance. Imbalance itu apa? Imbalance adalah order yang besar. Order besar. Dari mana ya? Dari institusi, dari apapun itu. Yang ordernya tuh break dari area sini. Low sebelumnya atau dia break dari lower time frame PD array. Paham? Cara entry-nya gimana? Cara entry-nya sebenarnya mudah. Cara entry-nya tuh seperti ini. Ketika kita break dari sini, kita boleh entry langsung di close candle yang ini. Kita boleh entry di sini, stop loss-nya bisa di sini, ataupun kalian bisa limit di sini dengan stop loss di area ini. Di atas sini juga boleh. Targetnya adalah candle low sebelumnya atau di sini. Kalian entry di sini, targetnya selalu di sini. Kenapa kok kayak gitu? Kenapa kok kayak gitu? Gue bakal jelaskan biar logika kalian tuh bisa menerima bagaimana harga itu bekerja, oke? Oke, bakal gue jelasin di sini. Bakal jelasin biar kalian tuh paham. Harga itu bergerak karena dua hal. Ini yang namanya buyer, ini yang namanya seller. Yang kita cari dari CRT, ini kan rejection atau reversal. Yang dari CRT itu adalah area yang kayak gini. Ini yang disebut namanya turtle soup ya kalau ICT. Kalau di smart money concept namanya market structure shift. Nya gini, harus kayak gini. Kenapa kok kayak gini? Karena ketika harga naik, di sini ada buyer, sellernya masuk, dia break dari area ini, harga yang ada di sini, menunjukkan apa kekuatan dari seller ini yang bener-bener banyak gitu. Sehingga harga akan cenderung berbalik arah di area-area tersebut. Misalnya, kasih contoh lagi. Oke, kita dagang Indomie. Misal, kita dagang Indomie. Harga Indomie di sini, di area sini harganya berapa? $1. Harga di sini $5. Ketika institusi, misal hedge fund, siapa? Hedge fund siapa ya? Ya hedge fund atau bank. Misal bank beli Indomie untuk investasi ya. Di area sini, jebret dia order buy. Kan ada tren yang terbuat di sini. Dia naik, 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 naik. Yang lain kan bisa aja ada yang beri dari $0,5. $0,5 di bawah $1 ini ada yang beli juga gitu. Terus harga naik di area sini udah mendekati 5. Mendekati 5 di lower trend frame-nya ternyata ada reversal. Levelnya kayak gini. Tek. Di sini kan bisa sell. Karena apa? Kecenderungan harga akan berbalik arah ke area awal tadi. Oke. Kalau kalian nggak paham bisa kalian ulang-ulang atau kalian komen di bawah. Gue udah jelasin, ini udah sangat-sangat enak jelasin.
biar kalian tuh mudah paham. Ntar kita hapus dulu. Lama banget ini hapusnya. Oke, ini konteksnya tadi. Ini adalah seller yang masuk, lalu harga berbalik. Nih logiknya. Kalau kalian mainnya di 4 hour, kalian tuh nggak boleh entry. Ulangi. Kalau kalian entry di 4 hour, analisa marketnya di 4 hour, kalian nggak boleh entry di 4 hour. Kalian harus entry antara di 1 hour, 1 minute, pokoknya lower time frame dari 4 hour. Oke. Kalau 4 hour ini bullish, maka H1 itu pasti 100% tuh bullish juga strukturnya. Pasti bullish. Itu pasti 100%. Kalau kalian trade reversal, ya kalian nggak boleh entry di sini gitu. Kalian nggak boleh ngelong. Boleh, tapi ada caranya gitu. Caranya ada, nanti gue harus tahu. Nah, begitu. Kalau 4 hour bullish, 1 hour-nya bullish, bahkan kalau kalian lihat di 1 minute pun juga bakal bullish kayak gini. Dia bakal bikin higher high, higher high, higher high, higher high, higher higher, higher high, higher high, higher high. Tuh, jika 4 hour bullish, maka 1 hour dan 1 minute akan bullish juga. Struktur market akan lalu membuat higher high dan higher low. Logiknya adalah ketika 4 hour rejection di 4 hour, ini kan rejection kan, harga naik, lalu turun, lalu gini lagi kan. Nah, ini udah pertanda dia mau reversal. Di 4 hour-nya itu bakal kayak gini, di 1 hour-nya juga kayak gini. Lihat, dia bakal nih bikin tag BSL, dia turun, langsung turun. Kalau digambarkan kayak gini kan, dia reversal ini lu trade di sini, lu pasti untung nih buat trade reversalnya. Nah, kalau 4 hour bearish bakal bearish juga gitu, bearish juga nih, juga bakal bearish semuanya, gak mungkin kalau 4 hour bearish terus ada, misalkan ya di sini ada satu candle bullish, dia bakal kemakan gitu. Karena apa? Dari perdagangan harga, dari jarak waktu 4 hour itu udah bearish, udah di atasnya itu udah reversal ini. Kalau udah reversal, nggak mungkin bawahnya dia tuh mau ngelawan struktur market yang paling gede. Karena jadi sebenarnya kita tuh trade 4 hour dari asumsi 1 hour, entry di 1 minute. Tuh. Udah gitu aja, gue bakal coba jelasin. Jadi trade kalian bakal kayak gini. Tek. Oke, kalian tunggu reversal, tek. Kalian entry di sini, tek. Stop di sini. Udah dapat. Kenapa nggak entry di sini ya? Kita kan trade reversal gitu. Reversal tuh apa ya? Kalau dia bullish kita nyari bearishnya gitu. Bisa nggak continuation? Ya bisa. Tapi enakan reversal daripada continuation. Mungkin gue bakal bikin logiknya kalau continuation ya. Nah, kalian pahami dulu konteksnya. Ini tuh konteksnya tuh sama. AMD, kalau kalian paham ya, konteksnya tuh sama kayak akumulasi, gimana ya caranya? Nih, konteksnya tuh sama kayak ini. Akumulasi di sini, manipulasi di sini, distribusi di sini. POI juga sama. PO3 juga sama. PO3 juga sama kayak gitu. Akumulasi, manipulasi, distribusi. Enaknya apa? Kalau kita buat 4 hour, kita punya range gitu. Kita punya range harga yang enak. Karena kita main strukturnya di 4 hour, struktur bullishnya di 1 hour, entry-nya di 1 minute.
Bisa nggak? Ya bisa. Untung nggak? Ya untung gitu. Yang penting kan kalian tahu nih di market nyari apa gitu. Edge-nya kayak apa. Kalau edge kalian mau reversal kayak gini ya bakal kalian nyarinya kayak gini gitu. Oke, mungkin sampai situ dulu. Nanti gue bakal buat video-video selanjutnya. Gue bakal bahas video-video banyak tentang trading. Tapi untuk kalian ngerti ini aja, ini udah bagus banget. Bisa digabung support resisten, bisa digabung semuanya lah. Oke, gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.